Vlog Museum Sumpah Pemuda Kelompok 1. Untuk ke Museum Sumpah Pemuda, teman-teman bisa menaiki busway dengan rute Kampung Melayu lalu transit mengambil arah ke Ancol. Lalu teman-teman turun di halte Palputih. Teman-teman bisa mengambil arah jalur keluar lewat sebelah kiri, lalu jalan sekitar 5 menit dan sampailah di Museum Sumpah Pemuda. Halo, nama saya Gunung Falsewali dari absen 1. Halo, nama saya Didya Saputra, absen kedua. Halo, perkenalkan nama saya Viva Aulia dari absen 3. Nama saya Muhammad Fipanga dari absen 4. Dari absen 11. Halo, Nur Ayuda dari absen 12. Halo, nama saya Fania Syara dari absen 20. Halo, nama saya Hilmani Widakansa dari absen 25. Di sini kami akan membacakan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viva Aulia dari kelas 11D. Absen saya adalah absen 3. Di sini saya dan teman-teman saya sedang ada di Museum Sumpah Pemuda. Museum ini merupakan saksi dari keberagaman identitas dari Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline dari Sumpah Pemuda. Timeline dari Sumpah Pemuda adalah dari awal 1908, yaitu 20 Mei 1908, didirikannya Budi Utomo, lalu didirikannya Indens Perenjing pada tanggal 22 Desember 1908, lalu dilanjutkan lagi dengan berdirinya Indensi Partis pada tahun 1912, lalu dilanjutkan dengan berdirinya Organo pada 7 Maret 1915, lalu lanjut lagi ke berdirinya Jong Somartanembon pada tanggal 9 Desember 1917, lalu
Segitu aja timeline dari Sumpah Pemuda yang bisa saya bahas. Yang lainnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Tasabunda dari kelas 11D dari absen 2. Jadi sebelum timeline 1959 yaitu tahun 1958 diperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-30. Di sana Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berisi, "Saya selalu berkata pada pemuda bahwa nasib tanah air dan bangsa adalah dalam tanganmu. Chandra hari kemudian adalah candramu, surya hari kemudian adalah suryamu." Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatul Berfawa dari kelas 11D absen 2. Di sini saya menjelaskan tentang sejarah gedung Sumpah Pemuda di Rumah Indeks di Kramat nomor 106, yaitu menjadi sebuah saksi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama ada foto peserta Sumpah Pemuda di Rumah Indeks Kramat nomor 106, Stovia atau Sekolah Dokter Jawa, dan Red of School de Batavia atau sekolah hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru India, Belanda, datang ke Batavia. Para pelajar kemudian memutuskan untuk menyewa indeks sebagai tempat tinggal. Yang kedua itu ada foto kaum Mulian juga. Rumah indeks Kramat nomor 106 dimiliki oleh si kaum Mulian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah indeks sejak tahun 1920. Setelah para pelajar lulus, rumah indeks tersebut disewakan pada Pamjam pada tahun 1934 hingga 1937 sebagai rumah tinggal, lalu disewakan kepada Klonding Tejo pada tahun 1937 hingga 1948 untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel, lalu kantor Bea Cukai pada 3 April 1973. Gedung Kramat nomor 106 dipugar Pemda DKI Jakarta pemugaran selesai pada tanggal 20 Mei 1973. 1 tahun kemudian pada tanggal 20 Mei 1974 Gedung Kramat 106 diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Aulia Gisna Sayon dari absen 11. Saya di sini ingin menjelaskan politik etis. Dalam artikel hutang budi, Comrade Theodore Defender mengkritik kebijakan sistem di tanah paksa yang telah menyengsarakan masyarakat di Jawa dan Pulau Jawa, seperti Lampung, Palembang, dan Ambon. Politik etis yang meliputi pembangunan di bidang irigasi, edukasi, dan imigrasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ruangan ini menjelaskan tentang keorganisasian kedaerahan dengan tujuannya masing-masing. Tambor dan Kawi. Terus di sana ada Jong Java. Di sana ada Jong Java dan Jong Marabor. Terus di sini ada Jong Marabor. Dan ini ada majalahnya. Majalah-majalah dari Jong tersebut. Ini ada. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kedaerahan. Di sini ada Jong Java atau yang sebelum dikenalnya sebagai Trikorodarmo, didirikan oleh Satiman Wiro Sanjojo Hadarman dan Soedarno pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jong Java adalah untuk mempersatukan para pelajar Jawa, termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Bagi Jong Java, pendidikan dan pengetahuan adalah kunci kemajuan masyarakat. Jong Java atau yang disingkat dengan J. Ini adalah foto dari lambang Jong Java, dan ini adalah perkumpulan Jong Java. Jong Java yang mewadahi kaum perempuan untuk ikut andil dalam arena pergerakan. Ini adalah foto Kongres Jong Java di Solo pada 27 sampai 31 Desember 1926. Selanjutnya ada Jong Sumatera Nenbon yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yudha Nurmala dari absen
Batavia, dan di Bogor, Serang, Sukabumi, Bandung, dan Purworejo pada tingkat tertinggi. Ini foto pengurus Sumatera Bon pada 1928 dari selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikola Wali dari absen 1 yang biasanya Jong Batavia. Awalnya Jong Batavia tergabung dalam Jong Sumatera Bon, namun karena terdapat perbedaan budaya pada 1926, Jong Batavia memisahkan diri. Beberapa tokoh dari Jong Batavia adalah Sanusi Pane, Todong Sultan Gunung Mulia, Adam Malik Batubara, Saleh Said Harahap, Arifin Harahap, dan Amir Syarifuddin. Sama seperti organisasi kedaerahan lainnya, Jong Batavia memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mampu mengeratkan persatuan di kalangan mahasiswa Batak. Panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Batavia adalah Amir Syarifuddin yang bertugas sebagai bendahara. Ini dia para tokoh-tokohnya. Gitu aja dari saya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semua, saya Vanessa dari absen 20. Saya akan menjelaskan tentang Jong Islamiyah Bon. Jong Islamiyah Bon didirikan di Yogyakarta pada 1 Januari 1925. Berdirinya Jong Islamiyah Bon tidak dapat dilepaskan dari dukungan tidak dapat dilepaskan dari dukungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Cokro Aminoto. Ketua pertama Jong Islamiyah Bon adalah Samsul Rijal dan Agus Salim diangkat sebagai penasihat. Tujuan organisasi ini adalah memajukan pengetahuan tentang Islam, membangun hidup secara Islam, dan menciptakan kesatuan dalam Islam. Ini ada foto-foto pengurus organisasi Jong Islamiyah Bon cabang Bandung 1925. Terus lanjut ke kaum Betawi didirikan pada 1927. Sebelumnya pelajar dari Betawi bergabung ke dalam Jong Java ataupun sekarang pun para pelajar Betawi merasa perlu wadah baru tentang Betawi. Menjadi identitas pertama organisasi Tabrani tertulis sebagai ketua pertama pada Kongres Pemuda kedua. Pemuda Betawi mengumpulkan M. Mojani Soe sebagai panitia umum 5. Terus ini foto-foto organisasi Pemuda Betawi tahun 1928. Ini juga nih foto-fotonya. Ini foto organisasi Jong Islamiyah Bon. Halo, kembali lagi bersama saya Adi Gata. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan organisasi Skalpun. Skalpun adalah organisasi yang diinisiasi oleh para pelajar muda. Organisasi ini didirikan pada 26 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai perkumpulan cabang Betawi. Skalpun adalah organisasi yang terbuka bagi siapapun yang bisa berbicara menggunakan bahasa Sunda dan berusia lebih dari 14 tahun. Tujuan Skalpun adalah menciptakan persatuan di antara pemuda Sunda. Pendiri Skalpun adalah pelajar dari sekolah guru. Para pelopor Skalpun di antaranya Doni Ismail, Kiki Adiwijaya, Juwari Hilman, Muhammad Safi, Mangkudi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan cahaya dari timur. Nah, ini ada foto Sarekat Minahasa. Nah, Sarekat Minahasa itu memeriahkan pendirian Textbook School pada 1924. Sarekat Minahasa merupakan perkumpulan kesenian para pelajar Minahasa di Textbook School Batavia. Para pemuda dari Jong Minahasa, Sarekat Minahasa, Jong Ambon, dan Sarekat Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Kendati demikian, perkumpulan pemuda ini mempunyai semangat untuk memperjuangkan dan memajukan
nemuin tokoh yang bernama Arnold Manutu atau tokoh Jong Celebes. Nah, ini ada pendiri Jong Ambon, Johannes Leimana. Nah, Jong Celebes ini memiliki tujuan untuk menyatukan para pelajar yang berasal dari Sulawesi. Organisasi ini didirikan antara 1918 dan 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jong Celebes adalah Rumondor Cornelis Levrans. Organisasi ini didirikan antara 1918 sampai 1919. Beberapa tokoh dari organisasi Jong Celebes adalah Rumondor Cornelis Celebes. Dan selanjutnya ada tokoh dari pendiri Jong Ambon yang bernama Johannes Leimana. Jong Ambon berdiri pada 1917. Jeremias Kaya menjadi ketua pertama Jong Ambon. Tujuan utama organisasi ini adalah menghimpun rasa persatuan para pelajar yang berasal dari Ambon. Dalam Kongres Pemuda kedua, Leimana menjadi perwakilan dari Jong Ambon yang bertugas sebagai panitia umum 4. Halo, saya Kamini Rofida Kansa, absen 25. Saya akan menjelaskan tentang majalah timeline Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Indonesia Raja. Adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI pada 1929. Majalah ini merupakan media PPPI untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Yang selanjutnya ada Indonesia Muda, adalah majalah yang diterbitkan Organisasi Indonesia pada Indonesia Study Club pada 1930. Selanjutnya ada Sejarah Pergerakan Pemuda Indonesia, adalah buku yang diterbitkan PPPI dalam rangka Kongres Pemuda di Yogyakarta pada 23 Desember 1939. Selanjutnya ada Skulatlas van der Land Oost-Indie, sebuah buku atlas tentang Hindia Belanda. Selanjutnya ada Geden Boek Jong Java 1915 sampai 1930. Ini kitab peringatan Jong Java. Buku ini diterbitkan oleh Pedoman Besar Jong Java pada tahun 1930 untuk memperingati 30 tahun Jong Java. Selanjutnya ada Indonesia Merdeka, adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Penghimpunan Indonesia PI pada 1924. Majalah ini merupakan media PI untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Dan terakhir ada Pemuda Indonesia, adalah majalah yang diterbitkan oleh Organisasi Pemuda Indonesia pada 1927. Majalah ini merupakan media pemuda Indonesia untuk menyebarkan gagasan nasionalisme Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Halo semuanya, ini adalah bendera-bendera dari Organisasi Pergerakan Nasional. Di sini ada majalah-majalah dari Jong Sumatera, Jong Java, dan juga ada Indonesia Merdeka dan Pemuda Indonesia. Di sini juga ada majalah tentang Indonesia Raja yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Ikuti lagi penjelasan selanjutnya di Museum Sumpah Pemuda. Di ruang ini akan menjelaskan tentang Kongres Pemuda 1. Halo semuanya, jadi ini adalah surat undangan yang diberikan oleh pengurus-pengurus dari organisasi Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada putusan Kongres Pemuda Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada tentang sejarah gedung Museum Sumpah Pemuda. Ya, ini adalah tentang sejarah Museum Sumpah Pemuda yang sangat berharga bagi kami. Tetapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Maka dari itu kami menghibahkannya untuk negara Indonesia. Indonesia Arahan
aja vlog dari kami. Sekian, dadah!